Semua Bunda, Alhamdulillah. Mari bersyukur kepada Allah, memuji kebesarannya yang telah menyehatkan kita pada pagi hari ini, sehingga segala aktivitas dapat berjalan dengan lancar, termasuk niat kita untuk tafaqquh fiddin, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Tidak mudah untuk menggerakkan langkah menuju majelis ilmu, ya. Umpama hadir aja ngantuk-ngantuk, dosanya ikut gugur. Keutamaan orang yang datang di majelis ilmu itu besar, makanya setan selalu menggoda agar kita tidak berangkat dengan berbagai sebabnya, ya. Ala kulli hal, mari kita syukuri dibanding teman-teman kita yang lain yang kurang sehat, mungkin yang tidak sempat untuk sejenak duduk merenungkan ayat-ayat Allah, maka hari ini kita diberikan rizki untuk dapat silaturahim, juga hadir dalam majelis ilmu. Semoga dengan hadirnya kita di sini dapat mengantarkan pada pengguguran dosa-dosa kita, menambah pahala amal kesolehan, ya, juga mendapat pahala bersosialisasi. Ya. Sholawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bertemu saya, maka kajiannya itu tafsir, bidangnya akidah atau keimanan. Nah, kita ambil sebuah tema tentang ayat-ayat kauniyah, karena melalui ayat-ayat kauniyah itu juga dapat meningkatkan keimanan kita, menjaga iman kita, meningkatkannya, ya, memperkokoh benteng dari segala godaan iman melalui merenungkan ayat-ayat Allah yang tertulis di dalam Al-Quran, juga ayat-ayat yang tercipta, karena Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan kenyataan, ya. Kalau pada pertemuan-pertemuan terdahulu kita membahas air, ya, itu 4 kali pertemuan, bagaimana Allah berbicara tentang air di dalam Al-Quran, ya, manfaatnya, lalu bencana yang timbul karena air, sampai kepada yang terakhir kemarin, krisis air. Semoga itu dapat menjadi bahan renungan kita bersama, menambah kesolehan kita dan merubah perilaku hidup menjadi lebih baik atas dasar iman, ya. Hari ini kita akan mengambil tema baru, ya, tapi masih di bawah tafsir akidah, ya. Kalau kemarin itu air, hari ini kita akan membahas tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan ini juga enggak sekali selesai seperti ketika membahas air. Juga tidak semua tumbuh-tumbuhan kita bahas, tapi kita akan mulai dari tumbuhan yang paling, ya, besar sekali manfaatnya dibanding, ya, tanaman yang lain, yaitu pohon kurma, ya. Silahkan, ya, ini memang kayak anak sekolah, jadi belajar sains, karena kalau tafsir ilmi itu didukung oleh temuan ilmiahnya, ya, tujuannya saja mengokohkan iman, biar kita itu tambah kagum pada Allah, tambah cinta pada Allah, ya, tambah bertasbihnya pada Allah, tambah takut pada Allah, gitu, ya. Itu basicnya, dasarnya. Kalau kita sudah cinta Allah, yang lain tuh nanti dulu, ya. Jadi
Akidah itu pondasi seperti rumah, dia ya pondasi harus kokoh dulu. Kalau akidahnya bagus, otomatis ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, muamalah kita bergaul dengan orang juga akan bagus, ya. Hubungan kita dengan sesama ataupun dengan makhluk pun akan bagus. Memang rodok sepaneng, ya. Tapi bagaimana kalau kita belajar akidah itu pakai guyon tuh nggak bisa, karena ini soal apa istilahnya gemblengan iman, ya. Baik, saya akan mulai. Kalau kita berbicara tentang tumbuhan, ya, kita dianugerahi oleh Allah penglihatan, akal yang sehat, sehingga mata kita bisa melihat, akal kita bisa berpikir yang real, yang kita lihat dengan mata kita. Ya, kalau kita memang di sini jarang lihat pohon kurma, tapi makan buahnya sudah nggak asing, ya. Sejak bayi pun kita sudah tahu, ya, buahnya. Tapi kita mau lihat bagaimana Al-Quran membicarakan tentang pohon kurma ini, bagaimana hadis-hadis Nabi, ya, juga banyak sekali menjelaskan tentang pohon ini, ya. Bagaimana nanti tinjauan sains, ya, hingga sampai hari ini perlakuan orang-orang yang faham ilmu tentang kurma, ya, itu makin berubah, makin ada penelitian, itu makin merubah perilaku sikap kita, ya, terhadap tumbuhan yang satu ini, ya. Memang ini kebanyakan tumbuhnya di Arab, ya, tapi bukan berarti tidak bisa tumbuh di tempat lain. Makanya mari kita bahas, ya, kenapa kalau Nabi, ya, itu makan kurma, ya, Nabi banyak bersabda tentang khasiat kurma. Apa enggak kasihan, ya, orang-orang yang tinggal di negeri non Arab, ya. Memang Quran ini turun di Arab kepada bangsa Arab yang hidup dengan, ya, situasi dan kondisi tanah Arab. Otomatis itu juga mempengaruhi tanam-tanaman yang tumbuh di sana. Apa itu kemudian enggak menyulitkan yang tinggal tidak di Jazirah Arabia? Kenyataannya kesulitan apa tidak menikmati? Tidak kan? Tidak. Di mana sulitnya? Ya, kita pun mendapatkan buah itu dengan harga yang terjangkau. Bukan sulit banget, enggak, ya. Nah, Al-Quran itu sampai membuat permisalan, ya, di dalam Al-Quran. Kalau kita mau bahas pohon kurma itu tidak terlepas dari surat Ibrahim, ya, ayat 24 sampai 26. Walaupun di situ adalah permisalan. Nah, di situ Allah mengumpamakan, ya, orang beriman itu seperti pohon kurma. Jadi memang di mana istimewanya pohon kurma? Kok sampai dibuat Allah sebagai perumpamaan orang mukmin? Nah, pohon kurma itu gambarannya pohon yang bermanfaat dari akar sampai buah. Tidak ada yang dibuang sedikit pun bagian dari pohon itu, sekalipun serbuk sarinya, manggarnya, tidak ada yang tidak bermanfaat. Kalau nggak percaya silahkan browsing. Itu penelitian ilmiahnya itu dilakukan terus menerus sampai yang terakhir itu tentang bijinya. Kalau orang mau mengatakan, lah biji kurma nggak apa? Ada, diteliti sekarang ada kopi biji kurma.
Nah, dibuat bijinya itu minyak biji kurma. Nah, update terus, kalau ikuti penelitiannya tidak akan ada yang terbuang. Zaman Nabi dulu kan walaupun belum ada istilahnya penelitian begitu, mereka sudah mengonsumsi bijinya dengan cara dijemur dan ditumbuk, disangrai, ya. Nah, kalau di surat Ibrahim ayat 24 sampai 26 ini pohon kurma digunakan sebagai permisalan, ya. Alam taro, tidakkah kamu perhatikan? Jadi akal kita diminta untuk mikir, ya. Kaifa daraballahu masalan, bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimatan thayyibatan, kalimah thayyibah, kalimat yang baik, itu penafsirannya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Orang yang mengucap kalimat itu kan namanya orang mukmin, betul? Orang mukmin berarti orang ini percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, orang beriman yang meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan, ya, itu kalimat thayyibah itu diumpamakan seperti kasyajaratin thayyibatin, ya, seperti pohon yang baik, ya, asluha tsabitun, akarnya kuat, ya. Konon akar pohon kurma itu tembus ke dalam bumi sampai 7 meter. Kalau Bunda bikin sumur berapa meter? Bikin sumur itu loh berapa meter, Bun? 15? Oh ya, 15, 20 gitu ya. Nah, jadi pohon kurma ini akarnya itu bisa sampai 7 meter ke bawah, lebih bahkan, ya. Nanti saya sampaikan tinjauan sainsnya. Saya selesaikan dulu ayatnya. Wa far'uha fis sama, ya, dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukuluha, ya, menghasilkan buahnya kullahinin, tiap waktu. Walaupun masa panen kurma itu tertentu. Ini bulan-bulan begini nih, kalau umroh itu pohonnya sedang apa namanya tuh, kalau orang Jawa tuh bilangnya ndadi, lebat, ya, siap dipanen. September, Oktober, pokoknya dingin, musimnya itu dingin. Kalau umrohnya jenengan musim panas, ya nggak bisa lihat pohon kurma itu sekaligus dengan buahnya, ya. Biizni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Wa yadribullahul amsala linnas la'allahum yatadzakkarun, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar selalu diingat. Maksudnya agar selalu diingat itu, kalau melihat pohon yang luar biasa ini manfaatnya, harusnya ingat juga penciptanya. Bagaimana dia bisa menciptakan pohon sebesar itu manfaatnya, dan dia bisa hidup dalam umur yang sangat panjang. Kalau orang kita yang kita tahu kan pohon jati, ya, yang umurnya sampai ratusan tahun, ya. Ya, kalau di Arab itu pohon kurma, ya. Nah, ini sampai dengan ayat 25, sampai sini dulu, karena yang 26 itu perumpamaan kalimat yang buruk. Ya, saya akan sampaikan pohon kurma itu, ya, bukan pohon yang berdiri tegak terus sak daun-daunnya kaku, sak dahan-dahannya kaku, enggak. Yang tegak itu kan batangnya, tapi dahannya, daunnya
itu kalau kena angin tetap dia meliuk-liuk, gemulai, ya. Ini sebagai simbol apa? Sifat luwes, nggak kaku. Walaupun kena angin ya tetap ikut kemana arah angin gitu loh, nggak terus dia begini gitu. Nah, tapi batang dan akarnya itu tetap apa? Diam, kokoh. Ini adalah simbol di mana kalau kita ambil hikmahnya, sifat orang mukmin tadi kan disamakan dengan pohon kurma. Bagusnya orang mukmin itu seperti bagusnya pohon kurma, luwes. Orang mukmin itu tidak kaku, tidak arogan, penuh dengan toleransi, ya. Nah, anti kekerasan itu, tetapi tetap berpegang teguh pada prinsip, akarnya ya kuat gitu, batangnya kokoh, itu prinsip. Saya punya prinsip, tapi saya bergaul dengan siapa saja, mampu menempatkan diri. Ya, kok orang Islam nih sekarang kan banyak yang dikit-dikit musuhan, beda paham, ya, sudah ya tidak mau mendekati, bahkan ada yang anti. Hati-hati loh ya, kalau sampai orang itu dalam hatinya itu mengimani Allah kok kita benci, ada hukumnya loh. Kita kan tidak tahu isi hati orang. Jangan hanya melihat dari satu sisi, kemudian kita ini menganggap orang ini, maaf, menyimpang atau bahkan kafir. Itu bahaya. Bahkan hanya berbeda faham soal takbiratul ihram, iktidal, jumlah rakaat taraweh, cara berbusana, hanya melihat perbedaan itu sudah terburu menyimpulkan. Hati-hati kalau sampai orang itu adalah orang mukmin, ya. Apalagi kalau sampai kita mengkafirkan, nanti kena dosa takfir, nggak boleh. Luas. Kita punya berpegang pada prinsip, oh kalau sudah masuk ke area akidah saya harus tegas, ya. Tapi saya bukan berarti anti dengan orang-orang yang berbeda paham dengan saya. Toleran, ya. Jadi luas, bisa hidup di mana saja dengan siapa saja, ya. Bahkan harusnya memberi warna. Nah, coba bagus banget sabda Nabi ini. Inna minas syajarati syajaratan la yaskutu warakuha, ya. Wa innaha matsalul muslim. Nah, Nabi pernah bicara di depan para sahabat, ya. Ada pohon, itu pohon yang sangat baik, ya, yang daunnya itu enggak gugur, ya. Nah, wa innaha matsalul muslim, yang seperti itu sebagaimana perumpamaan orang Islam, ya, perumpamaan orang Islam. Nah, Nabi tanya, tahu enggak itu pohon apa? Selalu Nabi membuat perumpamaan sifat orang mukmin, sifat orang muslim itu menggunakan pohon kurma, bukan pohon yang lain. Nah, di situ, ya, sebetulnya sih Ibnu Umar itu sudah batin iki mesti pohon kurma. Tapi karena melihat di situ ada senior-senior, orang yang lebih tua, yang lebih alim, sehingga Ibnu Umar itu menjaga. Tahu. Nah, ini etika ilmu juga, ya. Waduh, ada orang yang lebih dari saya, diem. Sebetulnya Ibnu Umar itu tahu bahwa yang dimaksud Nabi adalah pohon apa? Kurma, ya. Tapi beliau menjaga etika. Nah, kalau mau dikupas semua, ya nanti untuk pohon kurma tok bisa lama, sehingga ini mungkin saya ringkas, ya. Tadi sifat
orang mukmin yang diibaratkan seperti pohon kurma tadi adalah luwes ya, yang pertama itu ya, tidak kaku. Baik, yang kedua, pohon kurma itu dikatakan Nabi memiliki berkah dan manfaat dalam setiap bagiannya. Seperti itu pula hendaknya orang beriman. Hadirnya dia di tengah-tengah masyarakat itu hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya, seperti pohon kurma memberi manfaat bagi kehidupan makhluk. Kan nggak cuma kita yang bisa mengambil manfaatnya ya. Mari saya lihatkan bagaimana tinjauan sains untuk manfaat pohon kurma, mulai dari atas itu bicara daun, bicara dahan, bicara serbuk sari, buah, biji, akar. Semua itu sudah diteliti ya. Di Afrika Utara sampai hari ini daun, ini bicara daun pohon kurma kan kayak pohon kelapa ya, kayak belarak ya. Nah, kalau di kita kan pohon daun kelapa untuk apa? Bikin janur, kalau mantenan, ya enggak? Bikin ketupat, ya. Nah, bikin apa lagi kalau daun kelapa nih? Nah, kalau daun kurma, ya, itu di Afrika itu dibuat sebagai bahan baku untuk teratak gazebo. Jadi dikepang itu jadi atapnya tuh. Ya, karena kuat sekali itu daunnya itu. Nah, pelepah daun kurma juga dibuat kerajinan sebagai alat-alat rumah tangga. Kalau di kita sih yang zaman-zaman kekinian tuh mungkin kalau daun kayak eceng gondok ya, dibikin tas, dibikin keranjang ya, sebangsa itulah. Daun kurma itu oleh masyarakat Arab daunnya nggak dibuang karena itu bisa bermanfaat ya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, Bunda kalau ke Saudi, ke pasar, biasa nggak lihat toko jual tongkat? Kan orang tuh katanya kalau umroh tuh kalau pulang nggak beli tongkat tuh nggak afdol ya. Semua Nabi pakai tongkat kan? Semua Nabi pakai tongkat untuk apa? Dulu untuk menggembala kambing. Nabi itu kalau pas lagi menggembala kambing, dia sutrohnya itu tongkatnya ditancepe untuk sutrohnya. Nabi Musa menggembala kambingnya Nabi Syu'aib, ya enggak? Ya. Bahkan tongkatnya Nabi Musa dipukulkan membelah lautan. Ya, itu tongkat. Jadi di Arab itu tongkat itu macam-macam, memang tidak terlepas dari sejarah. Nah, tongkat-tongkat itu banyak dibuat dari batang pohon kurma. Kalau ngoleh-oleh kakek, nenek, kondur umroh, jarang toh orang Indonesia beli tongkat. Itu khas loh di sana tongkat itu. Ya. Nah, bahkan kalau orang Arab itu untuk apa? Untuk sapu. Tangkainya sapu. Ya. Itu macam-macam di sana. Nah, bahkan untuk membuat, kalau daunnya tadi bisa untuk bikin tikar, ya, kipas dan lain sebagainya. Nah, ya seapes-apesnya itu bisa untuk jadi apa? Bahan bakar lah. Umpama sing elek-elek banget itu tetap kepake untuk apa? Bahan bakar. Ya. Dahannya, yo. Sekarang dahannya untuk apa? Ya, menjadi bahan konstruksi loh. Untuk dahan pohon kurma itu beda kan, umurnya panjang tuh, kuat banget. Bisa untuk jembatan, untuk bikin saluran irigasi, ya. Juga dibuat tasbih. Kalau pergi umroh kan banyak orang jual tasbih, ada yang oh ini kayu zaitun, ini
apa namanya, kayu pohon kurma ya, itu kan banyak yang dibuat dari kayu-kayu ya, pohon kurma ini. Jadi dulu tempat khutbah Nabi pun mimbarnya itu juga dari batang pohon kurma kan. Dulu sebelum ada mimbar, Rasul itu duduknya itu di batang pohon kurma yang ditebang daunnya, lalu dibikin kayak tempat untuk duduk gitu. Jadi duduknya Nabi itu di batang pohon kurma. Tapi kemudian ada orang membuatkan mimbar dan pohonnya tadi menangis ya. Pohonnya tadi menangis karena setelah ini Nabi nggak lagi duduk di situ. Jadi itu memang kuat. Dalam bahasa kita mungkin kayu jati yang umurnya itu ratusan tahun. Ya. Kemudian lagi kayu yang dihasilkan oleh dahan pohon ini enggak berat tapi kuat. Gimana ya? Ringan tapi kuat. Ya. Nah, maka orang Arab sampai hari ini masih menggunakannya untuk ornamen bangunan lah, tidak seluruhnya dari kayu juga ya. Nah, jadi dulu dipakai juga untuk membuat kapal layar ya. Ya memang yang banyak menggunakan mereka ini. Jadi beberapa peralatan rumah tangga itu mereka banyak bikin dari batangnya ya. Nah, berikutnya serbuk sari. Pernah Bunda mendengar kalau lama nggak mendapat keturunan itu suruh makan kurma muda ya? Pernah dengar? Ya. Memang menurut penelitian kurma muda itu mengandung suatu zat yang bisa menyuburkan organ reproduksi ya. Tapi saya membaca artikelnya, sama-sama dari buah kurma muda itu yang dikonsumsi ibu-ibu dengan bapak-bapak itu beda. Kalau keliru justru ya hormon yang kita harapkan subur itu menjadi kering kalau keliru mengonsumsinya. Nah, itu kelemahannya. Kalau di sana dijual tuh orang asal jual untuk hamil, tapi yang makan kok nggak hamil, bisa jadi keliru. Karena hormon laki-laki dengan perempuan itu tidak sama kan. Jadi kalau perempuan yang harus dikonsumsi yang umur berapa, jadi kurma muda yang umur berapa, yang seperti apa, yang dikonsumsi laki-laki yang seperti apa, itu ada aturannya tersendiri. Nah, pohon kurma itu ada kelaminnya, jantan dan betina. Petani bisa bedain itu. Jadi kalau nanam kurma ya, itu ada jantan, ada betina, pasti kita tidak mengenal itu. Dan bagian dari pohon yang punya kelamin itu termasuk pohon kurma itu. Nah, serbuk sari kurma jantan, pohon kurma jantan itu banyak mengandung antioksidan dan bisa menurunkan kadar toksin pada daerah genital manusia, bagian bawah-bawah sono gitu loh ya. Itu kurma jantan. Kita kalau mau beli ini kurma jantan apa betina juga nggak tahu. Sama halnya kalau kita bilang kurma ajwa. Di hadis Nabi itu ada keterangannya, tidak semua kurma ajwa. Dia adalah kurma ajwa yang tumbuhnya di Madinah dan itu di daerah tertentu yang sekarang dibudidayakan. Jadi tidak semua jenis kurma ajwa. Hadisnya itu sahih memang ya. Maka saya bilang, nek bahas kurma tak panjang kayak ini aja satu sesi nggak bakal selesai. Kan ini baru bahas pohonnya, saya belum bahas buahnya. Ya. Nah, berikutnya sampai apa ya? Perempuan yang siklus haidnya itu tidak lancar.
itu juga bisa diterapi dengan kurma muda. Ya, cuma kurma yang mana gitu ya. Kita kan harus membaca lagi hasil penelitiannya. Itu. Nah, kalau kita bicara buah, ya. Di zaman modern ini kita tahu sendiri bagaimana inovasi ya di bidang kuliner untuk mengolah buah kurma sedemikian rupa, terutama orang barat. Orang barat itu kalau sudah meneliti, menyatakan hasilnya, mereka kan bertindak berdasar hasil penelitiannya itu. Makanya sekarang muncul sirup kurma. Ya, itu karena apa? Mereka itu mengakui khasiatnya. Khasiatnya itu diakui. Kenapa sampai Amerika membudidayakan pohon kurma di rumah kaca? Mereka tidak punya angin gurun. Karena kurma itu proses pematangan buahnya membutuhkan angin panas. Angin panas itu dari gurun pasir. Kita yang nggak punya gurun, nggak punya angin panas. Jadi kalaupun kurmanya berbuah, ya, tapi tidak seperti yang tumbuh di sana. Nah gitu loh. Nah maka dengan teknologi orang barat itu membuat rumah kaca untuk menghasilkan angin panas. Ya ada kurma California, pernah makan gede-gede segini. Nggak tahu sekarang jarang ada, mungkin nggak pati laku karena mahal. US kan kalau itu dijualnya memang mahal, gede-gede itu kurmanya. Jadi kita lihat kenapa ya orang barat sampai segitu besar hasratnya untuk nanam pohon kurma, mengolah buah kurma itu menjadi macam-macam model makanan, karena mereka meneliti gitu loh. Mereka meneliti. Cuman nih kita nih kadang bukan nggak bisa beli, tapi mungkin faktor tradisi kita yang lebih menyukai bakwan daripada kurma kan gitu. Karena itu faktor tradisi gitu. Oh tradisinya orang Arab kan lain ya. Pagi minum jusnya itu ya jus kurma. Itu ya memang itu perlu gimana ya kalau kita sudah namanya dibiasakan sejak kecil ya, asupan kita memang sudah mapan kayak gitu. Maka akan dirubah itu ya butuh perjuangan. Tapi ini yang disampaikan ini memang tidak ada buah yang nutrisinya lebih kaya dari kurma. Memang nggak ada. Itu antioksidannya itu tinggi sekali. Kalau minta diresepi dokter vitamin yang mengandung antioksidan, nebusnya mahal banget loh, 500.000 loh. Apalagi antioksidan untuk kulit. Ganti saja dengan kurma, kan lebih murah. Ya. Kalau ke dokter kulit diresepi vitamin antioksidan itu kan nebusnya mahal banget itu. Nah sebetulnya dari buah kurma ini bisa. Itu. Mau di model infus water, ya, mau di model jus, silahkan, nggak apa-apa. Nah, apalagi kalau kita mendapatkan kurma kering. Gak ada jenis kurma kering itu lebih mahal. Tapi khasiatnya besar itu kurma kering itu. Awet ya. Kalau kita sebagai orang Indonesia itu nyimpennya awet ya, kurma itu. Tapi kurma basah kalau ditaruh toples tutup rapat rusak. Kalau kurma basah masuk kulkas, jangan nggak masuk kulkas. Kalau di luar terbuka. Itu cara. Jadi cara perawatannya itu beda jenis, beda cara memperlakukan. Tapi kalau kurma kering nggak masuk kulkas nggak apa-apa. Kurma kering tuh loh. Nah itu kan mungkin, tapi lebih mahal karena prosesnya, proses mengeringkannya itu juga lebih panjang ya, butuh biaya itu. Nah pohon kurma, kita tadi bicara poin berapa? Pohon kurma memiliki berkah dan manfaat. Kalau yang pertama luwes, ya toh tadi. Nah ini pohon kurma memiliki berkah dan manfaat. Saya kan sedang menjelaskan manfaatnya mulai dari apa tadi? Daun, dahan, ya, batang kayu, ya,
sampai kepada serbuk sarinya, sampai kepada buahnya ya. Tadi saya sampai buahnya ya. Nah, jadi buah kurma ini pokoknya kaya sekali dengan kandungan nutrisi. Ya. Nah, kurma itu karena tinggi serat, maka buat orang sembelit itu bagus minum kurma. Ya, yang tertinggi dalam kandungan kurma itu apa? Kalsium dan zat besi. Jadi yang alergi susu sapi bisa mengganti kalsiumnya bisa didapatkan lewat kurma. Nggak ada lah orang alergi kurma. Ada? Jenengan pernah lihat orang alergi kurma nggak? Nggak ada. Tapi orang alergi susu sapi ada. Maka alergi susu sapi ganti kalsiumnya dapetin dari kurma. Zat besi wanita haid. Ayo, gak usah beli Sangobion, bikin aja jus kurma. Itu zat besinya tinggi gitu loh. Nah, dua kandungan tertingginya adalah kalsium dan zat besi. Lansia itu wajib, karena itu menghindari pengeroposan tulang. Ya tentu kan daharnya nggak sekali dua kali ya, tapi rutin itu. Mengandung vitamin B6, B9 ya untuk saraf, otot, tulang. Ini. Nah, antioksidan yang luar biasa melawan radikal bebas ya. Jadi ini untuk stamina, imunitas, apalagi di masa pandemi seperti ini. Ya, ini sudah nanti April sudah puasa ya. Nah, ini udah mau Januari ya, bentar lagi udah banyak ini dijual nanti ya. Kurma ini sudah pasar bebas, itu sudah nggak ada yang sulit kita dapatkan lah ya. Produk di luar Indonesia itu sudah gampang ya. Nah, kalau mau kalori rendah, kalau kurma yang udah manis lembek itu kalorinya tinggi memang ya. Kalau mau kalori rendah itu kurma buah, kurma yang masih renyah kayak apel, kalau digigit masih kriuk. Nah, itu kalorinya masih rendah itu. Jadi artinya kurma yang dijual sebagai buah. Tergantung jenisnya, ada merah, ada kuning ya. Wah, sekarang kan Bunda bisa beli di mana-mana, di online banyak tuh agen-agennya. Cuma ya kalau pengalaman saya itu kalau beli rutop, kalau kurma masih mentah itu namanya kan rutop, kurma yang difungsikan sebagai buah. Yang kriuk-kriuk itu memang nanti paketnya cepet, karena itu kan buah yang harus selalu segar, tidak boleh kepanasan itu loh. Itu nanti memang beda, tidak sesegar kalau kita beli langsung dimakan, karena itu sudah lewat proses pengiriman. Nah, pokoknya asal penerbangan ini sudah lancar, itu ikut lancar, pengirimannya itu ikut lancar ya. Memang kalau kurma buah jatuhnya lebih mahal karena proses perawatannya, mulai dari packing sampai pengiriman itu lebih rumit ketimbang kurma biasa itu ya. Tapi ini kalorinya lebih rendah, kurma ini kalorinya lebih rendah ya. Jadi sangat cocok untuk yang sedang diet karena nggak terlalu manis. Dan kalau makan kurma buah itu giginya bersih ya, dia bisa otomatis membersihkan gigi-gigi kita. Dia ramah di lambung sekalipun masih buah yang keras gitu ya. Itu tapi jangan eyang-eyang, giginya nggak kuat ya, keras ya. Ini memang ya seperti eyang disuruh nyongkot apel kan ya susah juga, sama kan ya itu ya. Nah ya, kalau kadar gula bagi yang diabetes harus diatur, bukan nggak boleh, diatur aja mungkin jumlah yang dikonsumsi ya itu. Nah, ini tadi untuk buah. Sekarang biji, tadi sedikit sudah saya singgung di depan.
Biji kurma itu kalau telaten loh ya, nek telaten loh ya, dibersihkan, dijemur, disangrai, di blender. Ya, pakai alat yang untuk blender kopi itu kalau sudah disangrai. Itu luar biasa loh khasiatnya loh. Itu juga sedang dikembangkan di barat ini. Ada namanya minyak biji kurma. Kok dulu yang sedang viral apa? Minyak biji anggur. Nah, nanti habis kurma tuh tak jelaskan anggur juga, karena di Quran juga banyak bicara tentang anggur, ayat-ayat tentang anggur. Ya, jadi ini mengandung apa biji kurmanya? Mengandung protein, serat, lemak, sedikit karbohidrat dan antioksidan. Cuma kita mungkin lah ketimbang jenengan bakar ponggenya duren, ada bijinya duren pada dibakar dimakan, atau beton, biji apa? Nangka. Ya memang kalau membayangkan biji kurma atos banget ya, tapi diolah sama mereka. Jadi mereka dibuat minyak atau dibuat bubuk lalu diseduh seperti orang minum kopi gitu. Ini kalau di Arab sudah dijual ya, tapi di sini nggak populer, mungkin juga mahal harganya karena prosesnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, ini biji kurma sekarang banyak dimanfaatkan sebagai biji kopi ya, untuk orang-orang yang suka dengan kopi ya. Tetapi biji kurma itu tidak mengganggu lambung. Ada kalau kopi kan meningkatkan asam ya, kalau biji kopi tidak. Nah, ini mungkin bapak-bapak, biji kurma itu bisa mengobati lemah syahwat. Iya, ya ketimbang beli obat kuat, ya. Tapi mungkin carinya apa nggak susah Bu ya. Kalau susah bikin aja sendiri. Ya, menurunkan tekanan darah loh, biji kurma itu, turun tensi. Coba aja ke toko herbal barangkali ada yang jual. Dulu sih saya pernah tahu ada orang jual biji kurma, tapi hari ini kok udah nggak denger lagi ya. Ini, nah itu untuk penurun kolesterol juga bisa, selain minyak zaitun. Terakhir akarnya lah. Sekarang akarnya buat apa ya? Akarnya ini, akar pohon kurma ini akarnya tunggang ya, menghujam ke tanah tegak lurus kedalaman 7 meter ya. Jadi secara alamiah akarnya ini mengikat banyak air ya, mengikat banyak air. Karakternya ya bisa membantu melestarikan lingkungan hidup karena apa? Daya serap akar pohonnya itu besar sekali, ngikat airnya itu besar sekali. Jadi kalau orang tinggal di tebing-tebing, pinggir-pinggir kali itu dibantu dengan pohon kurma itu untuk tidak erosi, gitu lah. Itu manfaat akarnya itu. Ya, jadi bisa mencegah terjadinya erosi tanah karena daya tampung, daya serap dia yang sangat besar. Nah itu untuk poin kedua apa ketiga tadi, pohon kurma memiliki keberkahan dan manfaat pada setiap bagiannya. 2 atau 3? 2 ya, yang satu luwes tadi. Yuk yang ke 3 sekarang. Pohon kurma tidak dapat tumbuh di sembarang tempat. Nggak bisa. Sama dengan iman loh, iman itu nggak bisa tumbuh di sembarang hati, betul? Nah sekarang gini, berarti kalau orang itu beriman, berarti hatinya apa? Bersih, gitu loh. Kita kan ngajak orang untuk beriman nggak gampang loh, karena memang iman tuh kayak pohon kurma, nggak bisa tumbuh di sembarang tanah. Tanah ya itu sama dengan hati. Jadi
Dia hanya akan tumbuh ya di hati orang yang Allah bukakan hidayah dan kelapangan dada. Nabi sering mengilustrasikan di hadapan para sahabat tentang ini. Ya. Tadi yang hadis saya sebutkan di depan, perumpamaan pohon kurma dengan orang mukmin tidak pernah gugur daunnya. Tadi loh yang di hadis Nabi tadi itu ya, memang disebutkan tidak pernah gugur daunnya. Itu kalau untuk orang beriman apa? Sama dengan apa? Tidak pernah gugur doanya. Makanya kita kayak pohon kurma. Asal yang berdoa itu beriman, dikabulkan. Nah, kayak pohon kurma nggak pernah gugur daunnya. Ya. Doa orang mukmin nggak pernah ditolak. Kalau belum dikabulkan, ya belum saatnya. Ya, atau bisa jadi kurang tepat sehingga Allah ganti dengan yang lain. Nah, ya manusia kan makhluk tergesa-gesa kan. Manusia diciptakan min ajal. Ya, ajal itu tergesa-gesa. Jadi berdoa pagi maunya sore kabul. Ya. Berdoa malam maunya pagi kabul. Padahal Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Nabi Ayub berdoa aja puluhan tahun baru kabul, tapi Allah janji mengabulkan. Jadi mungkin saja doa-doa kita ini dikabulkan nanti saat kita wafat, mungkin loh, sangat mungkin. Nah, Nabi Zakaria itu sampai umur 112 doa mohon keturunannya. Nabi Ayub itu sakit berapa tahun? 18 tahun. Nabi Yakub pisah sama Nabi Yusuf berdoa minta diketemukan 30 tahun baru kabul kok. Loh itu para nabi 30 tahun, 50 tahun kabul. Lah kita maunya pagi doa, sore kabul. Iya enggak? Iya, kabul. Cuman kan ada saatnya. Yalah kalau nabi terdahulu umurnya panjang-panjang gitu ya, sehingga kita angkat angkanya ya panjang-panjang 112. Ya menyesuaikan aja. Kalau umat Nabi Muhammad umurnya antara 60 sampai 70, ya intinya pengabulan doa itu pastinya tidak secepat yang kita ya bayangkan. Karena apa? Allah uji juga kita ini sabar enggak menunggu terkabulnya doa-doa. Ya kalau kita berdoa mendapat keturunan yang soleh, solihah, bendino tak dongake ning anakku ya jek angel men diatur ya. Gitu. Lah, Bunda berdoanya berapa lama? Ya kan? Nah, jadi maunya kita tuh memang celang-celing gitu loh. Apa-apa tuh maunya cepet. Nah, ini berikutnya bahwa keistimewaan pohon kurma atau perumpamaan pohon kurma. Pohon kurma itu termasuk salah satu pohon yang paling kuat menghadapi terpaan badai. Nah, kalau untuk orang beriman apa? Orang beriman itu punya kekuatan kesabaran dalam menghadapi aneka ujian. Dalam menghadapi aneka ujian. Yaitu ayat yang populer Al-Baqarah 155 ya sampai 157. Ya, sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangannya, sabar dalam menerima ujiannya. Seperti pohon kurma, mau angin badai topan kokoh. Nah, harusnya orang mukmin ya seperti itu, ya, sabar, kuat, tangguh dalam menghadapi apapun.
Nah, jadi ada juga ulama memasukkan menyamakan antara orang mukmin dengan pohon kurma itu dalam hal penyebab hidupnya. Loh, pohon kurma itu butuh banyak air. Kan akarnya tadi punya kekuatan untuk menyerap kan besar sekali dibanding dengan pohon-pohon yang lain ya. Jadi pohon kurma ini kalau nggak ada air pun mati. Jadi dia juga harus disiram. Ya. Sama dengan hati seorang mukmin, bahwa hati seorang mukmin itu hidup imannya kalau disiram. Imannya akan hidup kalau disiram. Lah disiram pakai apa iman itu? Pakai ayat Al-Qur'an. Tumbuhan nyiramnya pakai air. Iman kita nyiramnya pakai ayat Al-Qur'an. Jadi orang yang tidak pernah belajar Al-Qur'an itu hatinya gersang, kering, tandus. Tapi beda dengan orang yang tiada hari tanpa Al-Qur'an, itu ibarat tanah yang subur, airnya cukup. Karena ya hatinya ini diberi gizi atau nutrisi yang cukup sehingga hatinya lapang, tidak mudah tersinggung, tidak males ya, tidak dengki, ikut senang ketika orang lain senang. Nah, itu nggak sembarang hati yang bisa melahirkan sikap terpuji yang seperti itu. Sikap terpuji itu lahir dari hati yang baik. Sama dengan tanaman itu tumbuh dari tanah yang baik ya, yang subur, cukup air. Jadi orang yang lama tidak ngaji Quran dalam arti tidak sekedar membaca tapi memahami maknanya ya. Berbeda antara orang yang jarang, apalagi sama sekali tidak pernah, dengan orang yang tiada hari tanpa Al-Qur'an. Karena itu memang airnya gitu loh. Itu memang airnya. Jadi satu keluarga itu yo setidaknya yo ojo kabeh males gitu loh. Setidaknya karena apa? Satu saja yang tekun dengan Al-Qur'an itu keberkahannya bisa untuk satu rumah. Jadi kalau misal nih, kalau kebiasaan masyarakat kita itu ngaji kan ba'da maghrib, oleh karena siang sibuk ya, oleh karena siang sibuk. Kalau di Arab tuh beda, nggak peduli siang malam, orang di halte-halte tuh ngaji, baca Quran tuh biasa. Di rumah sakit antri apotek, antri obat ya, di bank-bank, di bis-bis biasa tuh orang gini tuh Qurannya diginikan tuh biasa. Kalau di sini mungkin dilihat ria. Mungkin karena sudah ditradisikan gitu, jadi orang sungkan ya, ameh ngaji ya. Mungkin nak diarani malah ya toh cari perhatian. Ya memang piye ya, sudah ditradisikan begitu. Kalau di sana itu biar sopir-sopir taksi itu cari penumpang ngaji loh. Iya. Jadi di mana-mana tuh ada Quran dia. Nah, apalagi dulu belum canggih ada smartphone yang bisa download aplikasi Quran. Sekarang mungkin sudah pindah ke sini karena praktis, ya kan? Tapi zaman dulu tuh biasa banget kok. Orang jalan kan enggak ada becak, enggak ada andong, jalan mau baca Quran biasa. Pedagang buah enggak ada pelanggan, baca Quran biasa. Itu sudah biasa. Yaitu kalau kita dalam satu rumah itu umpama, oh ayah kok nggak pernah ngaji ya karena capek kerja seharian misalnya ya, terus anak-anak mungkin juga susah ya salah satu harus ada gitu. Apalagi kalau semuanya, karena keberkahannya itu bisa menular ke yang lain. Sama kalau kita makan bareng tuh loh, makan bareng-bareng itu loh. Makan bareng-bareng itu walaupun yang berdoa satu, yang lain semua ikut dapat. Itulah keberkahan jamaah tuh seperti itu. Beda nek makan sendiri ya, kalau dia nggak berdoa ya wes,
ya udah nggak ada keberkahannya. Tapi kalau berjamaah itu kita berharap yang beberapa lupa, beberapa lagi baca doa gitu kan ya. Ya. Ini tadi kita sudah masuk ke nomor berapa? Pohon kurma disamakan dengan orang mukmin itu dalam hal penyebab hidupnya, ya, sama-sama butuh air. Dalam hadis Nabi disebut masalul mukmin masalun nakhlah, kata Nabi. Oh, orang mukmin itu seperti pohon kurma, ya. Ma akhadta minha min syai' nafa'aka. Apa saja yang engkau ambil darinya pasti bermanfaat. Oh, kalau kamu deket-deket sama orang mukmin itu kayak kamu deket sama pohon kurma. Pohon kurma itu dari daun sampai akar semuanya bermanfaat. Berdekatan dengan orang mukmin pasti yang kamu dapat manfaat. Loh, tapi kok saya deket dengan si B itu yang beriman, saya malah dapat madorot. Nah, berarti imannya belum sempurna, belum sejati. Kalau kita bicara bukti iman dalam hadis Nabi apa? Misal nih, hanya contoh ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu sabda Nabi kan ya. Seseorang itu dikatakan tidak sempurna imannya sampai dia bisa mencintai orang lain ya, seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, kalau kita berdekatan sama orang yang kita belum nyaman, berarti kan belum sempurna berdasar hadis tadi, ya enggak? Itu loh. Ya, latihan kok. Pakainya itu memang latihan atau pembiasaan. Jadi memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri atau bahkan lebih baik daripada memperlakukan diri sendiri. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi kan. Nabi kalau punya makanan kan diutamakan tamunya, nggak cukup dia nggak makan tuh nggak apa-apa. Masa nggak nyaman berdekatan dengan orang seperti itu? Ya, tapi kebanyakan orang mukmin bagaimana? Nah, kan belum bisa mengamalkannya. Jadi yang keliru tuh bukan imannya, tapi orang yang mengaku mukmin tadi imannya belum sempurna. Tapi kalau orang imannya itu sempurna, berdekatan dengan dia yang kita peroleh hanya manfaat dan manfaat. Seperti pohon kurma tadi. Gitu. Ya. Nah, kan ada lagi hadis apa tuh? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, itu ya, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, kan dikatakan fal yukrim doifahu, maka hormati tamunya. Jadi bisa dilihat iman sempurna apa belum dari cara kita memperlakukan tamu, dari cara kita menghormati tetangga, itu kan. Kan fal yukrim doifahu, ada lagi redaksi fala yu'dzi jarohu, tidak menyakiti tetangga. Nah, punya tetangga tuh rajin ngaji, bendino aku krungu ling tadarus, pagi siang sore malam, tapi nek omong nyelekite luar biasa, ya berarti imannya belum sempurna. Dia soleh untuk dirinya sendiri, tapi dia nggak soleh untuk orang lain. Itu loh, kan orang punya duit nih, punya duit untuk beli mukena bagus, sajadah bagus, beli untuk buka puasa yang enak, untuk beli tiket pesawat umroh. Bener, yang dilakukan itu kebaikan-kebaikan, tapi dinikmati oleh siapa? Dirinya sendiri. Bener, dia bukan mengerjakan hal yang nggak baik, dia berbuat baik tapi untuk dirinya sendiri. Sekarang pertanyaannya, kesolehan sosialnya di mana? Pohon kurma itu tumbuh, manfaatnya diambil manusia loh, betul enggak? Bukan untuk pohonnya, tapi untuk manusia. Nah,
Kan gitu. Jadi orang mungkin dia baca Quran mendapat ketenangan batin, dadanya lapang. Yang ngerasa penak siapa? Yang baca. Tapi ketika keberadaannya itu tidak bisa membawa manfaat untuk lingkungannya, maka sama saja disebut imannya belum sempurna. Itu ya. Nanti saya diingatkan ya kalau waktunya tanya jawab ya. Lagi mau ditambah lagi apa mau tanya jawab aja? Nah, jadi keberadaan pohon korma ini yang bisa kita tiru adalah dalam hal bagaimana dirinya ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan membagi manfaat itu untuk lingkungan sekitarnya. Itu yang PR besar kita itu. Enggak, Nabi dulu selalu loh mengingatkan seperti pohon kurma ya, jadilah seperti pohon kurma yang apanya pun pada diri kita itu selalu bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri ya. Jadi tidak pernah menyakiti orang lain ya. Di sini ada sabda Nabi ya, seorang badui itu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Wahai Rasul, manusia terbaik itu yang kayak apa sih? Ya. Qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Oh, orang terbaik itu yang umurnya panjang ya dan baik amalnya. Ya logis. Kalau amalnya baik kan berpahala, kalau umurnya panjang berarti pahalanya kan ngumpul terus, jadi banyak gitu. Kalau baik amalnya umurnya pendek, ya baik juga amalnya itu berpahala, tapi dibanding yang panjang tentu banyak yang panjang. Kalau orang meninggal kemarin, hari ini udah nggak sholat dong, betul tak? Nah, tapi kalau orang yang masih hidup hari ini kan masih dapat pahala sholat. Kalau dia ngaji dapat pahala ngaji, kalau dia sedekah dapat pahala sedekah, dibanding yang meninggal kemarin masih lebih banyak pahalanya orang yang hidup hari ini ya. Maka doa tawil umurona itu enggak titik, enggak panjangkan umurku, jangan titik, masih koma gitu loh. Tapi itu panjang umur yang kayak apa ya, sepanjang-panjangnya umur nek umat Nabi ya 60-70 itu wis dibilang panjang. Kan memang rata-rata umur umatku 60 sampai 70 itu. Mau panjang berapa lagi ya, itu kan sudah sunatullahnya itu seperti itu ya. Kan di surat Yasin juga dijelaskan, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan dia dalam keadaan lemah. Ini sudah 70 tuh sudah pakai teken, osteoporosis, tunak-tunuk, sholat sudah pakai dingklik, mau panjang lagi iya kan ya. Nah itu makanya kalau dibilang sampai 70 itu ya sudah panjang. Nabi saja 63 ya enggak? Tapi dalam arti janganlah lebih awal gitu loh ya dari waktu yang kira-kira menurut kita belum cukup untuk mengumpulkan perbekalan ya, juga belum cukup untuk penghapusan dosa. Makanya kan kalau sudah 50 itu kan sudah ya menghitung hari ya, 50, 60 itu saatnya sudah. Karena itu sudah lansia dalam pengertian orang barat dibagi menjadi 3, young, elder dan old. Nah, jadi 50 itu sudah
memasuki fase lansia tapi tahap awal gitu loh. Tahap awal itu tahap yangnya lansia gitu loh. Nah, 50 nanti 55 nanti 60 ya. Kalau sudah 65 itu sudah old, masuk old. 65, 70 apalagi 80. Ya, 80 itu sudah lanjut usia yang fasenya old, tua. Ya. Nih. Oh iya ya, boleh. Oh boleh bacakan. Kurma muda dan kurma matang itu sama atau beda? Kurma muda dengan apa? Rutok. Oh ya, gini ya, setahu saya ya, nanti bisa browsing sebetulnya itu ilmunya ada. Setahu saya, kalau orang Arab sebut tamroh itu sudah kurma yang manis, yang legit, yang biasa kita pakai untuk buka puasa itu sebutnya tamroh. Tapi kalau mereka menggunakan istilah rutop itu tadi kurma yang dimakan masih mentah ya, setengah mateng, tapi sudah manis. Jadi dia difungsikan sebagai buah, kurma buah ya, yang rasanya, yang renyahnya kayak apel itu atau jambu kristal itulah ya. Nah, satu lagi, ada yang sebelum rutop itu yang masih kecil-kecil gitu loh, nek orang Jawa itu bilang pentil. Nah, itu ndak enak, emang itu belum difungsikan sebagai buah. Kalau kelapa itu apa tuh, manggar ya, perso manggar. Nah, manggar tuh, jadi sudah keluar bulet-buletnya itu tapi masih kecil-kecil gitu loh ya, ijo-ijo itu. Nah itu kalau menurut hasil penelitiannya itu beda fase, beda kandungan. Yang bisa menyuburkan reproduksi itu yang ketika umurnya berapa itu ada, tapi rutop yang biasa disebut oleh orang Arab adalah ya tadi kurma yang biasa dijual tukang buah, memang untuk asupan sebagai buah gitu ya, sebagai buah. Kalau yang ditanyakan adalah rutop ya. Tapi kalau yang untuk kesuburan reproduksi itu saya tidak tahu persis ya, itu yang di usia berapa. Tetapi kandungan apa tadi ya, saya nggak hafal sih zat-zat yang terkandung di dalam buah kurma yang untuk hormon kesuburan itu ya, memang ada di rutop sebelum dia menjadi tamroh atau tamar ya. Itu kalau untuk persisnya banget yang usia berapa harus baca artikelnya ya. Itu apa? Boleh ya. Anak bayi laki-laki kalau hanya ASI itu kan air kencingnya tidak najis. Tapi kalau saat dia lahir dikasih sperma yang dipunya itu akan membuat air kencing anak bayi laki-laki itu tadi najis atau tidak? Oh, tahnik itu kan hanya di mulut, hanya kurma yang teksturnya lembut tuh sukari ya. Yang biasanya untuk tahnik bayi itu yang sukari. Itu sukari itu caranya kan diambil dagingnya, masih dilumatkan lagi, jangan gitu dimasukkan, dilumatkan, terus ditaruh di jari gini loh. Ya setipis aja, terus di untuk bersihin langit-langit, lidah, gitu aja kok. Ya nggak apa-apa. Kan tidak dibuat jus terus dikei sakdot kan, enggak juga, hanya fungsinya tuh hanya untuk mentahnik dan itu tidak merubah jenis air seninya, tidak, tetap saja ya sama ya, kecuali kalau ibunya tadi memberikan itu apa, kan ada kadang bayi itu kasih cairan madu ya, saya pernah lihat juga
bayi lahir itu didot air madu, dikasih air kurma. Nah, kecuali kalau memberinya itu sampai dalam porsi ya atau jumlah ya yang bermakna dalam pencernaannya itu. Kalau hanya untuk ini, kalau saya menyimpulkan tahnik apa maksudnya? Kalau tahnik nggak apa-apa. Kan dia biar kalau nyusu ibunya nggak sakit di tahnik itu, jadi lidahnya sama langit-langitnya itu dioles. Ada lagi? Oh ya, baik. Yang di sini nggak ada yang ditanyakan? Oh boleh Ibu, iya. Salam. Kurma yang keras itu apa? Ngunyah nggak bisa? Yang sudah berwarna loh, nggak hijau loh. Ya, memang kalau yang itu nggak pedas, ibu beli yang setengah matang, jadi seperti sawo Manila. Oh dikasih, ya berarti itu kan. Kalau ibu nggak bisa ngunyah, diiris pakai pisau aja. Kalau pakai gigi nggak kuat, masa sih? Kurma apa ya? Setahu saya sih, saya 4 tahun di Arab sih ya, buah rutop ini hampir tiap hari kita konsumsi gitu loh. Ya bisa kalau giginya utuh, masih utuh bisa itu. Kecuali kalau memang pengen mau diiris-iris pakai pisau, dikecil-kecilkan bisa juga. Tapi dia kriuk. Ibu per, apel, jambu kristal masih bisa makan? Nggak bisa? Oh lah ya mungkin apa? Oh ya udah kalau nggak bisa dimakan mungkin kenapa gitu Bu? Bukan kurma kering itu. Kalau kurma kering emang warnanya apa? Oh itu kurma kering. Kalau coklat itu namanya kurma kering. Kurma kering itu kurma sudah matang yang basah untuk buka, dikeringkan, itu direbus. Nah itu namanya kurma kering, bukan kurma buah. Kalau kurma buah itu gendut-gendut, jadi kalau kurma kering kan kempes. Oh iya bener loh, itu walaupun di pisau juga susah. Itu kan tuh direndam atau direbus. Kalau saya tak bikin kolak ya, atau dia direndam 8 jam. Nah, iya, oh kurma kering, warnanya coklat kok. Kalau rutop itu merah, kuning, gitu Bu. Ya, kurma kering tapi awet sekali, nggak taruh kulkas pun nggak apa-apa itu. Jadi itu kalau ibu diberi itu nggak langsung bisa didahar, jadi ya, iya, ya itu kering yang dimaksudkan. Itu yang mahal Bu, ya. Kan itu timbangannya jadi ringan juga kurma kering itu. Iya. Itu kalau Ramadan itu loh, untuk kolak itu dikasih kurma kering tuh enak. Ya. Iya boleh. Boleh. Ayat tadi diulang ya. Orang mukmin tidak gugur doanya. Oh berarti nggak kayak gini. Iya luar biasa ya ternyata. Dan sekali lagi kalau kita mau bahas semua hadisnya ya bisa panjang, karena banyak sekali Nabi menjelaskan juga tentang fungsi kurma sebagai obat. Ada tuh hadis-hadisnya bicara tentang makanlah 7 kurma ajwa, ya kan?
itu ada. Tapi mungkin saya cukupkan pembahasannya sampai di sini. Nanti bulan depan kita sudah beda tumbuhan, sudah bukan kurma lagi, ada zaitun, ada anggur, ada buah tin, ada delima, ada di tafsirnya. Ini tafsir ini, tapi ini nggak diperjualbelikan. Ya, ini di dalam ini mengangkat ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ayat-ayat kauniyah, ya, di situ disertakan kajian sainsnya, tinjauan ilmu pengetahuannya, ya. Dan kalau ibu-ibu soal fikih, soal apa, sudah ada ustadz yang menghandle, ya. Jadi permintaannya di sini saya menjelaskan tentang ayat-ayat akidah yang fungsinya untuk mengokohkan keimanan kita. Ya tadi loh, biar makin kagum pada Allah gitu. Tujuannya itu biar makin kagum terus makin taat gitu. Begitu? Ya, saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Setidaknya kita menjadi tahu ciptaan Allah yang luar biasa ini, yang tidak bisa dicipta oleh selain Dia pastinya, sehingga dapat membangkitkan dzikir-dzikir kita tambah banyak kepada Allah karena saking kita ingin memuji Dia. Ya, piye meneh yo carane aku matur nuwun gitu loh. Dengan anugerah Allah ini ya dengan menambah dzikir kita memuji Allah ya dengan kalimah-kalimah thayyibah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Apapun yang kurang berkenan saya mohon maaf, hanya seperti ini yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kekeliruan dalam menyampaikan materi, semoga Allah mengampuninya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.